Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, kota Palangkaraya memiliki 3 wajah: wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan wajah hutan. Bukit Tangkiling merupakan bukit batu besar yang berdiri kokoh di Kelurahan Banturung, Tangkiling, Kota Cantik, Palangkaraya. Bukit ini tidak begitu besar, ukurannya memang terbilang sangat kecil, namun di dalam bukit ini menyimpan banyak sekali sejarah dan kisah folklore yang melegenda di masyarakat. Konon katanya bukit ini menyimpan cerita-cerita magis dan juga cerita Sangkuriang ala Dayak. Nama Tangkiling ini nama dari orang Tionghoa itu. Sebenarnya bukan Tangkiling, tapi Tangkiling. Pada satu saat dia sudah berumur 23 tahun, sampailah dia lagi kembali berbaring di pangkuan istri tadi. Istri yang sebenarnya ibunya ya Pak ya. Segera di Bahalap TV. Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut website resmi dari pemerintah Kota Palangkaraya, Palangkaraya memiliki luas 2.853,52 km persegi. Hal ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kita semua karena Kota Cantik Palangkaraya termasuk dalam kandidat kota terbesar di Indonesia. Secara umum, Kota Palangkaraya memiliki 3 wajah: wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan wajah hutan. Berangkat dari beberapa fakta tersebut, akan menjadi sebuah hal menarik apabila kita menguak beberapa sejarah yang ada di tempat-tempat ikonik dan bersejarah yang ada di Kota Cantik Palangkaraya. Dan kita juga patut berbangga bahwa Palangkaraya ternyata menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Pemirsa, selamat datang di Bahalap History bersama saya, Rudi Taufan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah lokasi yang ikonik dan juga bersejarah yang ada di Kota Cantik Palangkaraya, Bukit Tangkiling namanya. Lokasi ini tidak jauh dari jalan raya penghubung antara Palangkaraya dan ibu kota Katingan atau Kasongan. Saat ini saya sedang berada di depan sebuah batu yang bernama Batu Banama atau nama lainnya Big Boat Rock. Konon katanya batu ini memiliki sejarah di mana dulu ada pemuda Dayak yang tidak sengaja menikahi ibu kandungnya. Dan kemudian singkat cerita mereka dikutuk oleh Dewata. Pemuda Dayak tadi beserta 6 pengawalnya menjadi batu. Dan itulah yang dikenal dari legenda masyarakat yang ada tentang Batu Banama atau nama lainnya juga Batu Perahu. Bukit Tangkiling merupakan bukit batu besar yang berdiri kokoh di Kelurahan Banturung, Tangkiling, Kota Cantik, Palangkaraya. Bukit ini tidak begitu besar, ukurannya memang terbilang sangat kecil, namun di dalam bukit ini menyimpan banyak sekali sejarah dan kisah folklore yang melegenda di masyarakat. Serta konon katanya bukit ini menyimpan cerita-cerita magis dan juga cerita Sangkuriang ala Dayak. Pemirsa, kali ini kita sedang berada di kediaman salah satu tokoh masyarakat di Tangkiling, lebih tepatnya Bapak Barteliwan selaku Damang Kepala Adat di Kecamatan Bukit Batu. Sekaligus kita mengkonfirmasi tentang sejarah-sejarah Bukit Tangkiling yang saat ini sedang melegenda di masyarakat. Benarkah sejarah-sejarah tersebut atau mungkin beliau memiliki sejarah yang diceritakan dan tentunya akan menjadi pengetahuan baru untuk kita. Mari kita bersama-sama mengikuti Bahalap History bersama saya, Rudi Taufan. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di kediaman Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Batu, Bapak Barteliwan. Apa kabar Bapak? Ya, bagus. Alhamdulillah bagus. Saat ini kita sedang bersama Bapak Barteliwan dan kita akan bertanya apa sebenarnya sejarah di balik Bukit Tangkiling, Bapak. Dan sekaligus kita mengkonfirmasi legenda-legenda dan cerita-cerita masyarakat yang saat ini sedang melegenda seperti itu di masyarakat. Banyak sekali versi-versi cerita tentang Bukit Tangkiling ini, mulai dari cerita seorang pemuda Dayak yang menikahi ibu kandungnya sendiri, kemudian banyak sekali cerita-cerita di luar sana. Kira-kira bagaimana sebenarnya sejarah dari Bukit Tangkiling itu, Pak? Ya, terima kasih ya. Ya, kesempatan yang ada keinginan mau menggali tentang silsilah cerita zaman dulu ya. Jadi dulu ya di daerah Tangkiling ini diperkirakan laut semualah ya, karena kok ada Batu Banama. Batu Banama itu benama ataupun kapal layar yang istilahnya apa ya, terjadi jadi batu. Ya kalau orang sini bilang besaluh, atau besaluh.
Karena mungkin karena ada cerita seperti itu tadi Iya. ya. Nah, jadi asalnya memang begini. Dulu pada zaman dulu daerah sini juga laut semua, lalu ada kapal layar dari Tiongkok, dari Cina. Asalnya namanya sebenarnya nama Tenggiling ini nama dari orang Tionghoa itu, Tiongkok. Ya, dan juga sebenarnya bukan Tengkiling tapi Tangkling. Tangkilin juga. Tangkling. Ya, Tang- nama orang Cina itu. Ya. Lalu dulu berdagang orang seluruh penjuru dunia. Kita tahu pada satu saat ya singgah sampai di Kalimantan Tengah. Ya karena Tenggiling kompleknya provinsi Kalimantan Tengah ya. Jadi tinggal ada mungkin kayak pelabuhan atau bagaimana zaman dulu, lalu singgah di daerah Tangkiling ini. Dulu hampir tidak ada nama, lalu desa aja dulu. Ya kayak pedalaman lah di pinggir laut. Ya, jadi setelah itu orang Tionghoa itu singgah di ya mungkin ada pelabuhan kayak Batang atau apa ya, atau di pantai ke zaman dulu. Nah, orang Tionghoa itu berdagang, dagang keramik maksudnya guci, gong, apa segala macam ya. Jadi yang dibawa dari Tiongkok ke daerah Kalimantan Tengah ini, singgahnya di daerah, kalau sekarang kita anggap Tenggiling aja ya, singgahnya Tangkiling daerah ya. Tenggiling ini. Kalau dulu belum punya nama. Ya, jadi mungkin 1-2 hari atau berminggu ceritanya waktu itu bernama itu atau kapal layar Cina itu berjanda atau singgah di daerah pantai daerah Tenggiling ini dulu. Nah, pada satu saat ya, yang namanya orang Dayak ya, pemuda Dayak kok nikahi ibunya. Padahal umurnya waktu itu sekitar 6 tahun. Itu ceritanya. Pemuda Dayak ini, ya. Lalu tapi agak nakal, rowet lah. Ibunya sedang goreng nasi. Jadi nasi yang bekas masaknya kemarin sore ibaratnya ya. Lalu pagi tadi dimasak lagi, digoreng, buat nasi goreng. Nah, anak ini cerewet, ya. Sama ibunya, ya mungkin sambil main atau sambil apa, mau apa gitu ya. Akhirnya ibunya marah, loh jangan gitu nak, jangan, udah. Tapi anaknya tetap ya istilahnya mungkin mau nyusu atau mana, tapi umurnya waktu itu sudah 6 tahun. Itu ceritanya. Akhirnya ibunya marah, langsung plek, catuk pakai sendok, waktu dulu sendok besi. Untuk menggoreng nasi itu, untuk, Pak, ya? Waktu untuk menggoreng nasi itu. Akhirnya luka, berdarah. Katanya orang ada 3 jari di kepalanya. Ya. Anak itu nangis, langsung lari. Ya. Nah, kebetulan juga perahu Cina ini tadi, perahu layar ini mau berangkat juga. Ya, diperkirakan jam-jam 8, jam 9 lah. Mau berangkat juga dari daerah Tenggiling ini. Nah, anak itu lari. Lalu dia sembunyi masuk ke dalam kapal itu, bernama itu. Tidak diketahui oleh awak kapal. Ya, lalu dia sembunyi aja. Lalu kapalnya langsung berangkat, kapal layarnya. Sampai sore hari, ibunya, anak saya tidak balik-balik. Kemana? Nah, apa mencebur diri ke laut. Nah, dugaan ibunya, ya, mencebur diri ke laut. Ya, sampai sore hari tidak balik, hari berikutnya juga tidak balik. Ya, akhirnya sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, lalu pada jadi di pertengahan perlayaran di laut, anak itu lalu nongol. Wah, jadi bilang orang Cina ini, loh, kok ada anak orang?
Lalu mereka pegang apa segala, periksa kenapa kamu ada di sini. Saya lari karena ibu saya mukul saya. Ini darah, kepala saya berdarah, luka. Oh ya, lalu akhirnya dirawat oleh orang-orang kapal itu, ya. Ya karena setelah itu langsung ini, tapi kapalnya terus saja. Nah pada saat waktu itu, nah ini ceritanya, ibu ini sebenarnya juga orang dari zaman dulu sampai sekarang belum tahu namanya. Padahal ibu itu ibu kubu atau ibu yang dipingit. Iya. Ya, beberapa puluh tahun tinggal di kamar aja, tidak keluar-keluar. Jadi dia mandi, nyuci apa di kamar, orang-orang lain yang bersihkan segala pakaiannya, ngantar makan minumnya di kamar, pokok langsung di kamar aja. Nah pada saat itu, ya, anak ini tadi, si Cina ini tidak kembali ke sini. Soalnya keliling, dia anggap keliling dunia lah, berdagang, ya, bawa gong, bawa guci apa segala macam, pokoknya mungkin ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya kalau sekarang ya. Benar, keliling ya Pak ya. Atau provinsi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu ya, ke Jawa Timur, keliling. Bukan se-Indonesia aja, sedunia. di daratan Cina, di Tiongkok, di mungkin sampai Amerika, Rusia dan lain sebagainya. Ini kapal layar semua pakai itu. Nah lama, sudah sekitar 18 tahun. Ya. Lalu Cina ini yang punya kapal, ya, sudah ada 8 tahun berlayar terus bawa anak ini lalu diambil jadi anak pungut, anggap anak kandung lah gitulah. Diangkat menjadi anak Pak ya. Sampai di daratan Cina sama istrinya, sama keluarganya juga diperkenalkan waktu itu. Lalu dia bawa aja Pak untuk teman Bapak berdagang ke seluruh dunia, silakan. Kita itu anggap saudara kami, ini anak ini anggap anak kandung Bapak, Ibu. Oh iya, tak apa-apa. Lama-lama sekitar 10-20 tahun Cina ini mati. Nah Cina ini mati, yang punya kapalnya tadi, ya bos dagang ini, lalu digantiin dia oleh seluruh saudaranya. Dek, kamu aja yang berjualan lagi, kamu dagang ganti Bapak. Karena kamu sudah tahu penjuru-penjuru dunia, di mana-mana Bapak singgah. Kamu tahu semua. Oh iya, akhirnya dia berdagang, keliling dunia juga. Pada satu saat, dia sudah berumur 23 tahun, ya, sampailah dia lagi ke Bali, ke daratan Tenggiling inilah, ya, singgah lagi. Tapi dia waktu itu dia tidak ingat lagi. Sudah lupakan sejarahnya Pak ya. Bahwa ini tempat kelahiran dia. Ya, rumah dia ataupun orang tuanya apa segala, tidak tahu dia. Nah, dia anggap dia istilahnya pokoknya sampai di pantai membuka dagang apa segala macam, ini adalah pantai baru. Mungkin begitu ya. Nah lama di situ sudah 9 hari. 9 hari lalu dia jalan-jalan, mungkin ada 2-3 rumah mungkin kira-kira ya waktu itu. Nah ketemulah dia cerita, ya, dan akhirnya dia naik ke rumah itu, kok ada gadis cantik, padahal rumahnya tidak seberapa, ya mungkin ada 2-3 aja gitu pondoknya, benar. Waktu itu kok cantik sekali. Jadi ibu kandungnya tadi pada umur anaknya 23 tahun, dia masih kayak orang perawan, kujang, cantik masih. Dipingit terus. Bawi kubu tadi ya Pak ya? Kubu tadi, ya. Nah akhirnya lama-lama dia main-main di rumah itu 1-2 hari, 2-3-4 hari sampai 9 hari. Lalu dia timbul selera, wah saya ambil aja jadi istri saya, orang cantik gitu kok, bukan main. Jadi dia anggap
ibunya tadi masih sejajar dia umurnya. Iya. Karena kecantikannya kan, putih, mulus dan lain sebagainya. Lalu dia bilang si Bawi Kubu jangan. Dia bilang sudagar kan kaya, kami ini ya apa ada yang di pinggir pantai kayak gini. Oh enggak, saya tekad ambil Bawi Kubu jadi istri saya. Nah akhirnya ya orang-orang pondok itu, orang desa itu langgap gitu ya. Ya lebih senang karena seorang sudagar kan mau kawin sama orang pinggir pantai pondok seperti itu. Nah akhirnya terjadilah perkawinan. Nah, perkawinan dia tinggal di situ sudah ada 3 bulan setelah kawin ya dengan Bawi Kubu ini, si sudagar anak ini tadi. Iya. Ya pada satu hari mungkin bahasanya mah mungkin begitu ya atau mbak atau ibu nggak tahu ya, tolong cari kutu saya. Nah kok saya mau tidur dulu, mau istirahat, akhirnya berbaring di pangkuan istri tadi, Istri yang sebenarnya ibunya ya Pak ya. ibu kandung ini tadi, Bawi Kubu tadi berbaring, kok ada pakai tapi dulu nama kalau bahasa sini namanya petilo, dibikin dari bambu ya, tepi lain kayak gini. Saya ambil contoh dulu ya. Oke. Yang ini yang untuk nyisik rambut nih di gini. Ini petilu tadi ya Pak ya? Petilu tadi. Oh iya. Ya, dari bambu. Nah, si Bawi Kubu ya mencari, padahal tidak ada kutunya juga, cuma yang gatal-gatal dan mungkin ya karena Romantis Pak ya kalau zaman dulu. hanya mau ya habis perkawinan gitu ya, jadi sambil santai-santai mungkin cari selera atau Iya, mana benar. siang hari ya, kita nggak tahu ya. Nah kok ada bekas luka, bekas tatukan tadi kelihatan oleh si Bawi Kubu, oleh ibunya tadi ya, kok ada bekas luka ya. Lalu Bawi Kubu tanya, ini udah mulai tertidur nih sang suami ini. Nah, tapi istrinya tidak menggerakkan, biar aja tidur. Lalu Bawi Kubu juga istirahat juga sambil ya santai-santai juga lah mungkin ya. Ya, jadi setelah suaminya bangun, lalu tanya, Mas, mungkin begitu ya, kenapa kok ada luka di kepalanya? Kenapa? Kapan? Wah, itu malumlah waktu saya kecil, katanya. Gitu. Jadi saya dulu jatuh. Oh ya, apa betul jatuh? Nah bilang si Bawi Kubu sudah ada Mulai mencuriga Pak ya? ada kecurigaan. Karena lihat lukanya, Bawi Kubu sempat itu meneliti keadaan luka anaknya setelah dia setelah dipukul. Tapi anaknya setelah itu anaknya berontak lalu sembunyi kayak kapal tadi. Iya. Ya jadi si istri ini masih ingat nih, ada bayangan. Oh kayak bekas pukulan, tidak mungkin kalau jatuh. Lalu tanya masih, nggak yang betul ya Mas, mungkin begitu kan? Iya, kalau masih sekarang ya Pak ya. Ya cerita aja, udah apa-apa. Waktu masih kecil ya malumlah kita. Akhirnya dia cerita, mohon maaf Mbak, aku dulu waktu kecilku nakal. Aku waktu itu umur 6 tahun. Lalu aku sambil meminta nyusu sama ibuku, aku masih nyusu. Lalu ibuku sibuk bekerja goreng nasi. Nasi itu bekas nasi yang kemarin sisanya lalu digoreng pagi hari berikutnya. Karena aku ya selalu magang ibu, mau nyusu, mau apa segala. Lalu ibu marah karena ibu masih kerja. Lalu kepalaku dicatuk pakai sendok yang pakai goreng nasi tadi. Wah,
Iya. Lalu berdebar-debar ya, jantung hati ibunya ya. Ceritanya sama, Pak. Ya. Wah, ini anak kandungku kalau begini. Bagaimana ya? Aku sudah beberapa ratus kali disetubuhi. Dia cinta sama aku. Aku juga sekalipun ya sebaliknya begitu. Setelah itu orang dua sesama istilahnya terdiam ya, menyadari. Nah lalu istrinya sore hari ngasih makan minum apa segala. Lalu ibunya tadi cerita setelah makan minum ya, mereka berdua sudah mulai baring ya, mungkin main lagi. Setelah main mungkin gitu ya, setelah bertubuh lalu istrinya cerita ya, istrinya tidak mau juga yang istilahnya langsung cerita langsung sebelum ada kepuasan dari suaminya ya, makan minum lalu bersetubuh. Setelah itu mereka dua baring santai ngomong, kalau begitu ceritamu, dia tidak lagi panggil suami, tidak lagi panggil mas apa segala. Kalau begitu ceritamu bagaimana ya? Saya tidak mau ceritakan, ya rasanya juga saya sudah dengar ceritamu. Kalau saya ceritakan, akhirnya kita digegeri oleh penduduk setempat ini. Loh, kenapa begitu? Nah dia bilang nih, enggak apa-apalah. Oh enggak, aku kepingin tahu kok kita digegeri oleh masyarakat di sini. Kalau istriku menceritakan hal-hal tentang luka aku tadi, sebabnya. Karena dia tanya terus, kepingin tahu, akhirnya Diceritakan? masih belum juga. Oh. Ya, pada pagi harinya, mungkin malam itu menyempatkan lagi seterusnya kan, main bersetubuh dan lain sebagainya, sampai pada pagi hari, ya, setelah makan minum sarapan pagi, akhirnya istrinya ceritakan, kamu kalau begitu ceritamu, apa rasa-rasanya dalam ingatanmu tidak lepas ya dari apa yang kamu ceritakan kemarin? Oh iya, enggak. Saya ingat betul kok. Saya udah umur 6 tahun. Jadi saya setelah ibu mukul saya lari dan saya sembunyi di kapal Cina yang berdagang waktu itu di pantai di muka rumah kami. Saya ikut kapal Cina itu. Nah, nama Cina itu juga pun saya tahu. Tangkling namanya, yang punya kapal. Nah, lama-lama saya ikut itu beberapa puluh tahun, beliau mati, lalu serahkan ke saya. Karena saya sudah dianggap anaknya. Makanya saya berani ngasih harta benda untuk Menikahi si Bawiku. ya, untuk istri saya ini yang saya cintai. Jadi bilang ibunya, kamu jangan dulu, sudah aja mengatakan saya sebagai istrimu, sabar dulu. Loh kenapa? Akhirnya istrinya menceritakan, kamu adalah anak kandung saya. Tapi bagaimanalah caranya, tolong ini bisa disembunyikan, tapi ada orang dengar. Ada salah satu warga yang mendengar pembicaraan mereka ya, Pak ya? Masyarakat di situ ada yang dengar, mereka dua ngobrol. Asal-masal permasalahan, asal istilahnya, yang anak kandung, anak apa dan lain sebagainya. Menikahi ibunya sendiri Ya. itu tadi, benar. Ya, ada dengar akhirnya, karena ada yang dengar, wah, lalu lapor kepada suku ya, tapi udah siang hari. Ya. Lalu itu saudagar itu sekalinya anak kandung Bawiku itu.
Tapi kenapa kita masyarakat sini tidak tahu? Nah, setelah mereka sendiri yang membuktikan bahwa saudagar itu adalah anak kandung, ada bekas pukulan ibunya waktu dia kecil umur 6 tahun. Karena ibunya sedang goreng nasi pada waktu itu. Akhirnya orang mulai geger. Ya. Wah, kalau gitu kita bunuh aja. Masa wong bikin apa namanya ya? Kalau bahasa Dayaknya bersalu handau. Bersalu andau. Ya, jadi kalau bahasa Dayaknya kalau bersalu handau berarti rumah kampung halaman kita ini nanti jadi batu atau jadi lautan semua. Dikutuk seperti itu ya Pak Ya, ya? dikutuk. Ya, dikutuk. Jadi kalau gitu kita bunuh aja dia. Akhirnya karena dia udah tahu, istrinya ibu kandung sudah tahu juga bahwa dia akan dibunuh, kamu cepat lari. Bawalah kapal motormu yang kecil karena waktu ada sekoce ya, kayak kapal motor kayak zaman-zaman sekarang ya. Di kapal laut itu penyeberangan itu ada kapal motor di pinggir kapal ini ya, Yang ukurannya lebih kecil Pak ya? Lampung itu Ya. lalu diturunkan, dia lari, orang ngejar dia lari terus ya, akhirnya sampai di Muara Ketingan, di Muara Sungai Ketingan. Disitulah terjadi kutukan dari langit, hujan turun, petir apa dan lain sebagainya. Tuhan menghukum mungkin begitu ya. Iya, iya. Langsung dia prong. Ya, tapi yang dulu ya karena dia juga bikin permasalahan adalah ke batu bernama ini, kapal bernama yang ditinggalkan tadi. Ya, dia itu jadi kutukan terus jadi batu, akhirnya Bawi Kubu itu terkurung di dalam kapal itu karena dia juga mau lari Bawi Kubu karena mau dibunuh juga. Ya, jadi dia sempat masuk kapal itu Bersembunyi Pak ya? sembunyi, akhirnya itu kutukan Allah sudah datang ya, dia langsung plong jadi batu kayak rumah ini ya, di dalamnya kosong. Dengan kondisi Bawi Kuwu di dalam Si Bawi Kubu kapal tadi ya Pak? ya, kapal Tuan Saudagar ini tadi. Iya. Jadi Tuan Saudagar ini lari sampai di Muara Ketingan, datang lagi kutukan ke dia jadi batu juga. Yang namanya itu pemuda itu tadi aku lupa ya. Pemuda itu tadi namanya karena ditanya oleh ibunya, Iya. siapa namamu? Itu dia bilang nama saya Mandi. Kalau waktu dia masih dikatakan saudagar aja. Setelah ibunya lihat lukanya, lalu ibunya tanya terus, siapa namamu sebenarnya? Lalu dia bilang, saya Mandi nama saya. Wah, betul-betul ini anak saya. Nah, kalau begitu, karena nama anaknya Mandi. Akhirnya setelah itu dia jadi anggap kiamat aja ya. Iya benar. Jadi batu di Muara Sungai Ketingan ada namanya batu itu batu Mandi. Oh. Jadi ini laut semua. Di Muara Sungai Ketingan itu ada timbul kalau dari permukaan laut sekitar 2,5 meter batu ini tadi. Kayak batu karang tapi tidak batu keras kok. Batu Mandi yang Mandi ini tadi diturunkan oleh Allah karena dia berbuat dosa gitu ya, berumah tangga dan ibunya, lalu dia dikutuk jadi batu Mandi di situ dengan sekocinya ya, dan kapal kecilnya tadi dia langsung, jadi kapal kecilnya kayak pelataran kayak gini ya, lalu ini batu. Jadi kapal kecilnya mungkin sampai dasar laut mungkin gitu, lalu dia berdiri jadi batu. Sampai sekarang ada legenda. Sampai sekarang. Jadi kalau orang lewat Muara Ketingan, kalau salah-salah ya, salah kompas atau bagaimana, orang bisa ketabrak nih. Batu Mandi tadi Pak? Ya, batu Mandi ini. Ya. Benar. Ternyata Padahal ada 2,5 meter kok timbulnya dari laut, permukaan laut. Ternyata ceritanya ada sangkut pautnya Pak ya, terhadap Bawi Kuwu, kemudian legenda
Batu Mandi tadi. Iya. Cerita awalnya di Tangkiling ini ternyata. Ya. Pemirsa, sebagai masyarakat Kota Cantik Palangkaraya yang cinta dan peduli tentang keindahan, serta kebersihan, serta sejarah-sejarah yang ada di balik tempat-tempat ikonik di Kota Cantik Palangkaraya, mari kita menjaganya dengan sama untuk tidak membuang sampah. Mari kita menjaganya bersama-sama dengan tidak membuang sampah dan juga menghargai setiap sejarah yang ada di dalamnya. Saya Rudi Taufan, terima kasih, sampai jumpa di Bahalap History berikutnya.